Ini sesuatu yang amat penting yang kelihatannya diabaikan. Islam mengaitkan hukumnya dengan waktu dan tempat. Sehingga bisa jadi di sini haram, di sana boleh. Bisa jadi itu. Saya akan beri contoh. Bisa jadi untuk si A hukumnya seperti ini, untuk si B hukumnya seperti ini. Ini nanti punya kaitan dengan inti permasalahan ijtihad dalam menetapkan hukum. Ada ketetapan hukum berkata, siapa yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka apa? Wajib puasa 2 bulan berturut-turut, atau memerdekakan hamba, atau memberi makan 60 orang. Itu kan hukumnya. Datang satu penguasa, pergi minta fatwa. Saya ini hubungan dengan istri saya bulan Ramadan. Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Kan saya bisa beri makan, saya bisa memberi. Dia bilang tujuan dari ketetapan hukum ini memberatkan sehingga tidak terulang. Kalau saya berkata beri makan 60 orang tiap hari kamu mau begitu. Kita lihat sudah beda kan? Tempat bisa berbeda, waktu bisa berbeda. Itu sebabnya ulama-ulama berkata, seandainya pengetahuan hukum itu hanya dengan membaca kitab-kitab, maka mudah sekali. Tetapi pengetahuan hukum itu, penetapan hukum itu, fatwa itu berkaitan dengan 3 hal yang berkait. Yang pertama, mengenal teks dan memahaminya. Yang kedua, memahami apa yang dinamai maqasidus syariah. Apa sih tujuan kehadiran agama ini? Dan yang ketiga, memahami tempat, waktu, dan sosok yang bertanya pada Anda. Dulu saya masih teringat guru saya Habib Abdul Qadir pernah menerangkan pada kita, ini kita masih muda-muda. Dia tanya, misalnya dipotongkah tangan seseorang yang mencuri sesuatu di tempat yang bukan tempatnya? Dihukum enggak? Tidak dihukum potong tangan. Yang salah yang menempatkan itu bukan pada tempatnya. Nah, terus bertanya begini, dihukum potong tangankah seorang yang mencuri telur? Gimana itu? Tidak sampai kadar yang menjadikan jadi potong tangannya. Kita jawab begitu. Dia bilang, jangan sampai telur emas. Harus teliti. Tidak semudah itu Anda menetapkan hukum begini-begini. Harus dilihat apa pengertian teks, siapa yang melakukannya, di mana dia lakukan, dan kapan dia lakukan. Kita berkesimpulan bahwa bisa jadi ada suatu ketetapan hukum yang jelas di dalam Al-Quran, tapi harus ditunda pelaksanaannya demi kemaslahatan Islam. Saya pernah singgung di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan untuk mencambuk siapa yang membawa isu buruk menyangkut Sayyidah Aisyah, dikira berselingkuh. Setelah turun ayat bahwa beliau itu bersih tidak ini, Nabi suruh cambuk. Hasan bin Sabit, cambuk dia. Mistah, cambuk dia. Siapa sumber berita ini? Abdullah bin Ubay. Kata Nabi, jangan cambuk dia. Kenapa tidak dicambuk? Sayyidina Umar suruh bunuh dia. Sudah berulang-ulang. Kata Nabi, saya khawatir orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh pengikut-pengikutnya. Jangan bunuh dia. Jangan cambuk dia. Demi kemaslahatan Islam.
Itu hukum begitu, bukan Anda cuma baca ayat terus berkata, oh, ini hukumnya begini, ini potong tangan. Tidak. Nah, di sini kembali saya berkata, di sini perlunya ijtihad.